Ini Nggak makanya aneh, Pak. sekarang gini. Nggak aneh, Pak Budi. Elia bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Pertanyaan saya, apakah Elia ketika naik ke atas, ke langit, dia harus mati atau tidak? Lah matilah. Aduh, Pak, Bapak nggak tahu kitab Bapak ya? Bahwa Nabi Elia lah salah satu nabi yang tidak mati tetapi sudah terangkat ke atas, Pak. Kok Bapak nggak tahu sih? Ih, malu. Iya, Sekarang kutanya, Yesus itu pada waktu sebelum dia naik ke atas, ke sorga, kata kalian, dia harus mati atau tidak? Dia kan mati, bangkit lagi. Hidup lagi. Jadi lebih hebat mana Pak Budiman? Lebih hebat Elia apa Yesus? Elia bisa membangkitkan orang mati, tidak perlu metong dulu dia. Dia hidup naik ke atas. Ya, Yesus harus metong dulu, baru dia bisa naik. Itu lebih hebat mana? Ayo. Ayo Pak Budi. Yesus. Kalau saya pilih Yesus kenapa? Tetap saya memilih Yesus. Saya mewakili pribadi saya ini. Apa pribadimu? Berapa pribadimu? Saya tetap memilih Yesus. Loh, lebih hebat, berarti lebih hebat Yesus. Ya. Oh, oke. Saya terima kalau lebih hebat Yesus. Sekarang pertanyaan saya. Apakah mungkin Tuhan bisa mati? Itu kan yang mati manusia, enggak manusianya. Jadi tunggu dulu. Jadi waktu Yesus mati, yang mati bukan Tuhannya, tetapi manusianya. Manusianya yang mati, iya. Oke. Jadi waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, dia Tuhan atau bukan? Tarik napas Pak Budiman. Kau pertanyaan itu. Enggak. Sekarang kau nanya yang aneh-aneh ini dunia. Saya nggak nanya ada yang ini. aneh. Tadi Iya, Pak Budiman aneh, mengatakan yang mentong di kayu salib itu bukan Tuhan, melainkan kemanusiaannya. Oke, saya terima. Saya ikuti. Nah, pada waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, apakah di situ Yesus sudah jadi Tuhan atau belum? Sudah mencari Tuhan dia, tapi hakikat jadi manusia. Oke, jadi yang ditangkap tentara Romawi manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Tanya lagi apa lagi tanya? Tuhan, bagi saya Tuhan. Jadi, tapi katamu tadi Yesus itu Tuhan itu maha segalanya. Jadi pada waktu dia ditangkap tentara Romawi, kenapa dia tidak bisa melawan? Jadi lemah gitu. Jadi lemah gitu. Enggak. Karena Tuhan itu maha tinggi, maha segala-galanya. Akhirnya dia merendahkan diri. Jadi Tuhan kamu, gitu tunggu dulu. Jadi Tuhan kamu waktu ditangkap tentara Romawi, Tuhan kamu maha lemah di situ. Enggak, dia karena apa? Tadi kata kau dia lemah. Saya tanya, yang ditangkap oleh tentara Romawi itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti Tuhan kamu maha lemah. Itu terjadi karena dosa-dosa manusia. Memang dia harus Saya dibunuh. bertanya, yang ditangkap tentara Romawi itu kan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa melawan? Bukankah Tuhan itu yang menciptakan manusia juga? Betul kan? Tuhan itu kan bisa menjadi makhluk lemah, bisa menjadi makhluk bisa bagaimana mungkin Pak Budiman? Yang namanya Tuhan kau sandangkan sifatnya salah satunya adalah maha lemah. Kemana otakmu? Loh, karena dia terlalu tinggi, maha tinggi, jadi dia larinya mengalami harus maha rendah. Jadi dia jadi apa? Bisa melakukan maha rendah juga. Bukan dia bisa hanya melakukan maha tinggi, maha rendah pun dia bisa lakukan. Gitu loh. Allahu Akbar. Itu makanya. Bapak sekolah tamat di mana, Pak? Nggak usah kau tanya itu. Nggak usah kau tanya itu. Itulah. Nggak usah kau tanya itu. Nggak penting itu. Maksud saya gini. Oke, nggak apa-apa. Itu masa sekarang-sekarangnya kan? Oh iya. Sudah. Jadi waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu sudah jadi Tuhan. Tes. Ya, diam dulu lah. Kalau masuk itu pakai sopan. Ya, waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu udah jadi Tuhan. Belum. Kalau itu belum.
Jadi waktu Yesus mulai bayi itu bukan Tuhan. Belum. Oh, jadi sejak kapan dia jadi Tuhan? Itu semenjak dia bernubuat bisa menghidupkan orang mati. Pak, bukan bernubuat loh Pak. 5 roti menjadi, bukan bernubuat roti Pak. menjadi Itu ini. melakukan mukjizat Pak. Bapak aja nggak tahu apa arti nubuat. Nubuat itu bukan melakukan mukjizat Pak. Gimana? Aduh, sengklek juga ternyata otak Bapak ini Bah. Jadi Ya, Pak Budiman, semenjak dia bisa melakukan keajaiban. Oke. Jadi Pak Budiman mengatakan Yesus pada waktu dilahirkan Bunda Maria bukan Tuhan. Bukan. Ya. Ya. Yesus menjadi Tuhan ketika dia membuat mukjizat. Ya. Ya. Berarti ketika dia membuat mukjizat berarti kan masih hidup nih. Ya kan? Jadi di Iya. situ dia sudah jadi Tuhan. Nah, ketika dia mati di kayu salib, yang mati ini Tuhan atau manusia? Manusianya, tapi Tuhan yang ada di dalam hakikat manusianya itu hidup. Kau bilang tadi Tuhan, cepat. Iya, karena sementara kedagingan dia Budiman ini nggak konsisten bisa luka. lah, nggak boleh lah kayak begitu. Kau ini berdusta namanya. Nah, itu kan perasaanmu nggak aja boleh itu. mengucapkan saksi Karena dusta. ini loh, masalah gini. Ini kau mempeles ini gimana ya? Pertanyaan-pertanyaan yang ini semuanya yang apa? Yang membelitkan semuanya gitu loh. Bunda, yang lainnya aja ngomong Bunda ini kurang paham ini Bunda. Yang lainnya aja lah. Yang nggak paham, cuma berbelit gitu loh. Enggak, yang paham aja lah, yang paham nanti. Halo, udah Iya, ya. Sebentar dulu, sebentar. Adalah, yang Pak paham. Budiman, kau dikatakan tidak paham kau tentang Kristen, kau mau bawa Pak Budiman. Nggak Yang paham intinya kau tentang Kristen, gini kau. aja lah, yang intinya udah yang intinya nggak bisa. Masa kau mengatakan Yesus waktu lahir bukan Tuhan? Dasar kau udah penghujatan kau itu. Kan kata Yesus sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kan berarti Yesus sudah jadi Tuhan kian. Tapi kau mengatakan Yesus bukan Tuhan waktu mulai dia bayi. Kau nggak boleh kayak gitu Pak Budiman. Coba minta maaf dulu kau sama Kristen. Minta maaf dulu Oh kau. nggak apa-apa, ganti diskusi dulu. Ganti diskusi dulu. Minta maaf dulu kau. Minta maaf kau. Namanya sama-sama belajar, ganti diskusi dulu bersama-sama belajar ini. Yang paham aja. Ini Bunda, sama yang belajar, ganti diskusi dulu. Coba. Bisa Sabar, dengarkan sebentar, dulu. sebentar. Ya. Sebentar, diam Apa dulu. ini Ya, Bapak sebentar. ini? Saya sapa dulu. paham. Iya, Sapa. Pak Daniel, selamat Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Oh, Pak Daniel ini pendeta ya? Iya, Masya Allah. Pendeta di gereja mana Pak Daniel kalau boleh tahu? salah satu gereja di Indonesia inilah. Ya, maksud saya itu denom Pak Daniel itu apa? Karismatika atau GPDI? Karismatik. Oh, berarti GBI. Iya, semacam itu lah. Ya, GBI Mawar Saron, bukan? Bukan. Oke, Masya Allah. Jadi di sini sebentar, saya sapa dulu. Uni, monitor. Uni Rifa. Sebentar ya, Pak Daniel. Saya di sini menghargai pendeta ya. Jadi tolong para jemaat-jemaatnya dikondusifkan dulu emosi-emosinya ya. Oke, saya izin Bang Bren, Bang Hirohito, Bang Saragi. Saya izin dulu ada pendeta kalian di sini Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Mau bertanya apa atau mau menanggapi saya atau kita bahas Kristen ajaran sesat kah? Silakan. Enggak, tadi menarik aja kalau sampaikan tadi. Kalau kita bicara tentang iman Kristen itu jauh melampaui dari apa yang diyakini oleh umat Muslim. Dasarnya sumbernya juga sudah sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita cuma hanya mencari sesuatu harus titik yang tidak ada titik temunya, itu akan absurd gitu. Jadi jangan melampaui dari apa yang kita tidak pahami. Saya jujur memang saya tidak terlalu tahu ajaran Islam itu seperti apa. Tetapi bagi saya ajaran Kristen itu bagi saya adalah sesuatu yang harus saya yakini. Nah, kalau masalah dogma
Tritunggal itu sesuatu hal yang sudah absolut bagi umat Kristen, begitu. Jadi kalau umat Islam juga memaksakan untuk masuk ya, Kak? mengerti Oke. pemahaman Tritunggal, itu sulit untuk bagi saudara Muslim, karena kami meyakini karena hikmat yang datangnya dari Tuhan itu bukan mutlak dari sepenuhnya dari pengertian akal budi manusia, tetapi juga ada ilham atau ada kontribusi daripada Roh Kudus yang memberikan hikmat. Begitu buat siapa Ibu Nora ya. Oke. Ya, itu tanggapan Ya. Ya, Ya. saya tanggapi ya, Pak. Ya, Konsep Tritunggal yang Pak Daniel. diajarkan oleh bapak-bapak gereja kepada Pak gereja. Oke, silakan Uni. Ya. Salam kenal Pak Daniel. Sebelumnya salam kenal, nama saya Rifa. ya. Saya biasa berperilaku kalau dalam ranah dialektika ini tergantung siapa yang saya hadapi, Pak. Saya Iya. akan sangat respect dengan para akademisi. Dan saya sangat menghargai orang yang memang berbicara, memang menggunakan literasi ilmiah ya Pak. Nah, apa yang saya lakukan di sini adalah mencoba menunjukkan beginilah cara kalau mengimani Kristen itu sola scriptura berdasarkan terjemahan. Itu yang saya lakukan. Nah, kalau kita mau menggunakan metode hermeneutik di sini, saya akan sangat senang sekali Pak. Saya justru ingin tahu bagaimana cara kalian memahami, dasar apa kalian memahami kitab kalian seperti yang kalian imani. Ketika Anda menjelaskan bahwa bagi kalian iman Kristen Tritunggal itu absolut, itu tidak ada masalah Pak. Kita tidak mempermasalahkan itu hak kalian sebagai umat beragama, oke? Tapi Ya. kita bicara konteksnya adalah akademik Pak. Akademik, ya, critical Sekarang saya thinking. mau tanya kepada Saya belum selesai. Nanti saya Oh ya, kasih Bapak silakan, kesempatan. silakan. Nah, jadi Bapak pahami konteks diskusi ini adalah ilmiah dan kita konsisten. Ada pembahasan agama ini tidak semua bisa ilmiah memang. Tapi ketika kita membahas sesuatu yang memang bukan ranah kita, maka jangan membuat argumen yang tidak ada. Ya, jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dan jangan menceritakan angan-angan dan cita-cita, Pak. Ya. Jadi, kalau mau diskusi dengan saya, ya, saya minta kalian berdata, dalil lalu jelaskan. Kalau tidak berdalil ya saya pikir nggak usah, mending saya yang ngejelasin, saya lebih paham, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya, maksudnya begini, ya, yang mau di akademisinya apa? Kalau kita mau Baik. bicara Tuhan itu sendiri, menurut Uni sendiri, apakah Allah itu bisa diakademisikan? Ya, baik. Tuhan, pemahaman tentang Tuhan itu bisa Pak dipahami dengan cara ilmiah. Apa ilmiah? Ilmu yang menggunakan metode-metode. Salah satu cara memahami Tuhan itu dengan apa Pak? Menggunakan common sense, yaitu rasionalitas Pak. Dan memahami Tuhan itu Pak secara ilmiah, saya katakan sekali lagi, menggunakan metode-metode, menjelaskannya menggunakan metode. Maka itu yang kita kemukakan Pak dalam ranah akademik. Nah, Jadi metode Tuhan itu sendiri itu transenden. Sebentar. Yang kita bahas di sini adalah sesuatu yang tidak transenden. Siapa? Yesus. Yesus itu bukan transenden, Pak. Yesus itu tokoh sejarah, tokoh peradaban. Ya, itu yang saya tuntut keilmiahannya. Saya sebagai umat Islam menyatakan dia 100% manusia. Bahkan saya bisa tunjukkan data dia anak hasil hubungan badan antara Yusuf dengan Maria. Hasil sperma. Itu ilmiah, data saya akurat. Itu bahkan dari kitab kalian, pakai teks asli, pendekatan linguistik. Nah, sekarang saya tantang kalian untuk membuktikan secara ilmiah kalau Yesus itu anak bukan dari rahim dari sperma Yusuf. Ya, saya minta waktu 3 menit buka-buka data. Bapak silakan bernarasi, saya dengarkan. Ini maksudnya Uni tadi bilang bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah hubungan sperma antara Yusuf dan Maryam. Dalilnya mana? Halo, Uni? Uni? Mana Uni? Uni? Sebentar ya. Sebentar ya Pak Daniel ya. Bentar, mungkin ada apa beliau. Bentar, saya Bang- tukar wifi dulu, bentar, tukar wifi dulu. Oke. 6 ridus aronamis. Ini agama apa, Bang? Bang Namri? Bang?
Oke. Pak Daniel, Ya, Pak Daniel, ya. saya mau dengar narasi Bapak, metode Enggak, ilmiah begini. yang Bapak pahami. Sekarang Saya begini, akan saya tidak ada bermaksud apa tadi dengan singgah di forum ini, tapi tadi ada statement daripada Uni mengatakan bahwa Yesus, Yes. saya bisa buktikan bahwa Yesus itu adalah hasil hubungan sperma antara Yusuf dan Maria. Dalilnya dari mana? Roma 1 pasal 3, Pak. Roma pasal 1 nomor 3. Silakan Bapak buka dulu. Bapak baca dulu, Bapak pelajari dulu, baru Bapak sanggah saya. Nanti baru saya jelaskan apa yang saya Roma pahami dari ayat pasal? itu. 1 Roma? nomor 3. 1 Nomor? 3. 1 pasal 1 nomor 3. Roma 1 ayat 3. Saya bacakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Apakah narasi yang ini membuktikan bahwa itu adalah hasil sperma dan hasil daripada Iya, sperma? betul. Karena ya, betul. Karena kata keturunan itu bahasa aslinya spermatos, Pak. Bapak cross check bahasa Yunaninya, Pak. Jadi kalau spermatos Ya. itu anggapan dari Uni bahwa itu dari hasil sperma. Bukan anggapan saya, Pak. Anggapan secara universal. Kalau gitu tolong tunjukkan sama saya apa arti spermatos menurut kaidah universal, Pak. Nggak usah Sekarang begini, jangan bilang ya. kata saya. Saya bicara mewakili peradaban, Pak. Oke, baik. Peradaban. Baik, Bentar dulu, sebentar. Saya jangan dipotong dulu, sedikit, Pak. Biarkan saya selesai dulu nih. Bapak tadi sudah saya kasih kesempatan bernarasi 3 menit, bahkan membantah saya dengan ayat itu. Bapak ajarkan saya dulu ayat itu. Karena kalau Bapak kembali bertanya kepada saya pasti jelaskan. Kan Bapak yang tanya barusan. Nah, ini bukan pendapat saya pribadi. Ini adalah pendapat universal menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Yang namanya sperma itu apa, Pak? Sperma itu bisa dimaknai keturunan. Keturunan yang adalah hasil sperma, Pak. Keturunan kandung, bukan anak tiri, anak angkat. Nggak ada kaitan anak tiri dan anak angkat pakai sperma, Pak. Yang namanya pakai sperma itu ada kaitan sperma, Pak. Ada kaitan air mani, benih, bibit, keturunan. Itulah yang maksud saya, Uni, supaya Uni juga paham. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan Yesus, itu kita harus bicara tentang manusia. Tetapi kalau kita bicara tentang keilahian Yesus, kita juga harus masuk dalam konteks keilahian. Jadi jangan jangan membagi hal yang tidak saya bahas. Oh, Tolong tunjukkan kepada saya ada Yesus, Pak. Ada Yesus yang tidak manusia. Tahu paham Kristen, jangan berbicara tentang Kristen. Biar orang Kristen berbicara tentang Kristennya sendiri. Kan Bapak saya suruh bicara di sini loh. Pak, Bapak bilang kami tidak paham. Saya terima tuduhan Bapak, bilang saya nggak paham. Wajar nggak kalau saya bertanya kepada orang yang merasa lebih paham sebagai Anda, orang Kristen? Wajar nggak saya bertanya di sini? Nah, sekarang begini, Uni, kalau kita juga bicara, kalau kita sudah bicara, tadi kan kita udah ngomong, kalau bicara soal keimanan Kristen, itu mutlak tentang ketritunggalan. Kalau Anda tidak Waduh, paham, Pak, kalau tidak Anda paham, Bapak nih kemana-mana ini lo kok ngomong Tritunggal. Yang dibahas itu Yesus itu anak hasil hubungan badan, kok malah bahas Tritunggal. nah sekarang kan Mana Bapak ini? Uni tadi bilang yang saya bahas itu Yesus sebagai ayat 18. Sekarang gini dulu, Anda bicara tentang kemanusiaan Yesus, kami terima. Tapi kalau bicara berarti nggak tentang terbantah ya? Yesus, Berarti nggak sekarang terbantahkan gini, ya? Yesus itu tidak bisa dibedakan antara manusia ilahi dan manusia jasmaninya, karena memang kedua-duanya ada di dalam diri Yesus. Ya udah, apa Yesus yang ilahi, Pak? Apanya Yesus yang ilahi? Silakan jawab. Yesus itu adalah Allah yang diimani oleh Yesus oleh orang Kristen. Berarti yang dilahirkan dari rahim Maria itu Allah. Sekarang gini, Uni, Kenapa saya mengkonfirmasi langsung lari-lari gitu loh? Mutar-mutar Pak kita. Saya jadi buang waktu. Ya, saya haus sekali tentang ilmu. Bapak kasih saya bukan ilmu tapi tipu-tipu. Saya mau tanya dulu sebelum saya jawab. Uni memiliki keyakinan dikotomi atau trikotomi? Pak, dikotomi, trikotomi kaitannya dengan diskusi kita apa? Bapak mau membagi Tuhan Bapak. Pak, Tuhan itu bisa nggak ditikotomikan? Sekarang gini, saya tanya. Bisa nggak Tuhan itu didikotomikan? Bisa. Kita bicara Tuhan kok malah bisa. Oke, tunjukkan sama saya ada penjabaran dikotomi Tuhan dalam kitab Bapak. Sekarang gini dulu. Tahu ini orang nih. Sekarang gini, Uni sekarang makanya saya tanya dulu, Uni orang yang percaya dikotomi atau
trikotomi. Pak, dikotomi dan trikotomi itu tidak bisa disematkan kepada Tuhan karena kami berkeyakinan bahwa Allah itu Nah, laisa itu kamitslihi keyakinan syai'un. Anda. Nah, Ya, Bapak kalau kan tanya keyakinan saya Anda, gimana? Ya apa nih orang ini tanya saya kok. Loh, Nanya saya tapi kok malah menolak. gimana sih? Saya loh tadi, Pak, saya menjawab pertanyaan Bapak. Uni berkeyakinan trikotomi. Kalau berkaitan dengan Tuhan, nggak ada Tuhan itu bisa ditrikotomi dan Oke, sekarang dikotomikan, Pak. saya tanya Gimana ini? dari Uni loh, dari Uni sendiri sebagai manusia. Saya sebagai manusia adalah bukan cuma 3, Pak. Jangan trikotomi. Ngapain kok trikotomi? Saya ini terdiri dari rambut, bulu, ketiak, bukan masalah itu, kelamin. Pak. Jadi Tentang apa? manusia, tubuh dan roh. Loh, tentang manusia itu, coba kan tunjukkan kepada saya bahwa manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan roh. Siapa yang ilmuwan mana yang bilang begitu? Loh, Apa itu sih ini makanya ngomong? kan ya trikotomi lah. Tanya di Google juga bisa kok itu trikotomi itu apa Pak, manusia. sejak terdiri kapan dari manusia tubuh, itu jiwa, hanya dan terbatas roh. dari tubuh, jiwa, dan roh? Sejak kapan? Berarti manusia gak punya sifat? Bapak nggak punya sifat berarti? Sekarang Apa sih sifat orang? itu di mana? Sifat itu di Ya, mana? sifat di mana? Jiwa di mana? Roh di mana? Di jiwa. Ya, tunjukkan sama saya kaidah ilmu apa yang mengatakan sifat itu ada di jiwa. Tunjuk. Wah, udah terlalu kuliah. Pak, Kuliah dulu. Pak. Uni, kuliah. Ya, tunjukkan sama saya, ajarkan saya materi kuliah yang membahas bahwa sifat Sekarang itu ada gini, dalam ranah jiwa. Uni, Bapak kalau tahu tidak tentang Uni- ilmu? Uni itu Tunjukkan manusia. sama saya. Loh, Tuh, saya sekarang- nggak suka kalau kayak gini nih. Ilmu dong, jangan kebohongan Ya, lah di hadapan sekarang saya. gini, Tunjukkan Uni sama itu saya manusia. bahwa ada kaidah ilmu yang mengatakan bahwa sifat itu adanya di jiwa. Sekarang Aduh. Uni percaya ada Uni manusia atau punya roh dan punya manusia kan? Pak, kalau saya bilang saya Tuhan, kenapa, Pak? Apa pertanyaan Bapak ini kaitannya dengan diskusi kita, Loh, Pak? Sekarang Bapak gini bicara loh. tentang manusia atau tentang Tuhan? Kalau kita bicara Sekarang tentang saya Tuhan, biar bawakan menjelaskan. esensi teologi dan kristologi. Kalau Bapak bicara tentang saya, Bapak apa kapasitasnya dokter, Bapak? Bagian medis, Bapak, psikologi, ranah Bapak. Berikan ilmu ke saya. Jangan Sekarang- pendusta depan saya. Jangan dusta, Loh. Pak. Jangan takiyah. Bukan. Apa sih tadi ini nggak jelas. Gimana sih? Kan mau bicara tentang Tritunggal, tentang Tuhan Yesus. Coba Kan bicara definisikan Yesus. Udah. Bapak sekarang hak Bapak menjelaskan Tritunggal. Saya mute 2 menit. Jelaskan sejarah Tritunggal, dasarnya dalam kitab Bapak dan apa arti Kalau dan definisinya. penjelasan Silakan. Tritunggal itu Udah, doktrin itu Pak. dari Kristen Saya yang minta menyatakan Bapak jelaskan bahwa nih gimana Allah sih ini adalah orang. satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang sama dalam esensi kekuatan dan kemuliaan, tetapi memiliki peran yang berbeda dalam karya Allah terhadap dunia. Dasar Alkitab Tritunggal itu yaitu kesatuan Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah itu Allah kita, Tuhan itu Esa, yang dipakai Elohim. Kata kita, Yesaya 45 ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Dan Kristen menegaskan bahwa Allah itu Esa, tetapi keesaannya itu mencakup 3 pribadi. Keilahian setiap pribadi, Bapa sebagai Allah. Dalam Matius 6 ayat 9 dikatakan Bapa kami yang di sorga. Anak sebagai Allah. Yohanes 11 ayat 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Kolose pasal 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Nah, kemudian Roh Kudus sebagai Allah, Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13 mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ketiga pribadi Tritunggal disebut bersama-sama dengan status yang setara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi penjelasan sederhananya, Bapa itu pencipta yang berdaulat, penuh kasih, dan memerlukan ciptaan. Anak adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Roh Kudus adalah kehadiran Allah yang bekerja dalam hati manusia yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Begitu, Uni. Udah. Ya. Saya mau bongkar pendusta di Komal Islam, yaitu Bapak. Bapak membohongi kami umat Islam, ya. Kedustaan Bapak saya bongkar dari data yang dibawakan oleh seorang pengajar Bible bernama Ibu Rita Wahyu. Ya, Bapak mengatakan bahwa Tritunggal itu ada dalam kitab Kejadian. Itu sangat dusta yang luar biasa, ditentang oleh seluruh bangsa Yahudi dan juga beberapa orang Kristen yang terpelajar. Di antaranya Bu Rita Wahyu, ya.
Ibu Rita Wayu menjelaskan kepada kita tadi kata Elohim yang Bapak bilang itu jamak secara personal. Ini luar biasa penipu ya, penipuan ini ya. Nih. Rabi Sadia Gaon adalah orang yang mengajarkan, ini Rabi loh ya, Rabi yang mengajarkan terkait tentang apa yang dimaksud dengan Elohim dalam bentuk plural. Ya, Elohim adalah bentuk plural dari kata Ibrani Elohim, ya, Eloha, Eloha, Eloah, noun singular. Sedangkan El, noun singular, adalah bentuk konstruk dari Eloha, Eloah, atau Elohim, yang ditunjuk kepada sang pencipta yang esa sebagai plural apa Pak? Plural of majesty Pak, bukan plural secara personal Pak. Jangan tipu kami ya Pak ya. Mohon maaf Pak, saya ini belajar Pak, saya mahasiswi ya. Nah, El means power. Elohim as a plural of majesty means superior power. Bukan Tuhan banyak Pak, bukan Tuhan jamak Pak. Ini yang ngajarin Kristen sendiri Pak. Bapak yang lebih pintar atau dia, Bapak uji kemampuan sama Bu Rita Wayu secara bahasa loh, linguistik loh. Saya pakai pendekatan linguistik, ilmiah ya Pak. Ini ilmu loh ya. Karena El bermakna kekuatan, Elohim sebagai bentuk jamak keagungan berarti kekuatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini kekuatan tertinggi. Hal tersebut berbeda dengan Elohim akhirim yang bukan dewa lain tetapi kekuatan lain. Oke? Ini pakai kaidah bahasa Pak. Ini pembelajar. Ini yang saya kasih kepada jemaat di bawah yang nonton ini ilmu loh, bukan omong kosong. Bapak tadi tuh omong kosong. Sejak kapan dalam kitab Kejadian siapa satu scholar yang mengatakan bahwa Elohim dalam kitab Kejadian itu maknanya Tuhan banyak, menyatu, Tuhan bersera, menyatu, Tuhan bersatu lalu bersera. Siapa yang ngasih tahu itu? Sekolarnya siapa? Ya, satu. Kaidah yang saya gunakan dungu uni. Iya, terserah mula. Ya, Pak Daniel, saya tadi diam ketika Anda bicara. Di sini saya mengajarkan kalian. Jangan iya, salah. saya paham. Ya, saya tahu. Saya tadi membiarkan. Saya menghargai Anda ya, Anda pendeta. Jadi di sini saya menunjukkan bahwa apa yang Anda jabarkan itu tidak ilmiah. Artinya tidak ada metode ilmu yang bisa mempertanggungjawabkan statement Anda bahwa dalam kitab Kejadian itu Tuhan itu jamak dalam makna personal. Sebagaimana kalian memahami Tritunggal 3 personal, 1 substansi. That's bullshit ya. Tidak ada satupun kaidah ilmiah, itu doktrin pengajaran manusia. I'm so sorry ya, I'm so sorry. Be honest Pak, jujur jangan kalau kami umat Islam ini diperintahkan untuk berakal ya. Kalau Bapak berbicara di jemaat gereja Bapak, mereka iya aja, it's okay. That's your choice. Itu adalah your personal business, not my business, okay? Tapi ini adalah komal Islam. Kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Ya, mute. Lalu kita bicara di sini. Bapak bilang dari dalam Tesalonika, Bapak bilang bahwa Bapak dan Yesus setara. Pak, saya tidak tahu Pak, siapa yang harus kami percaya sebagai umat Islam? Kalian pendeta yang mengajarkan sesuatu yang lari dari teks dan konteks, atau Yesus, orang yang berbicara secara terang-terangan? Bapak lebih besar daripada aku. Dia merendahkan diri. Filipi pasal 26, bahkan dia menjadi seorang hamba. Apakah pernah Bapak menjadi seorang hamba Pak? Kalau dia setara Pak, maka dia tidak pernah satu sama lain pun Pak saling rendah satu sama lain. Ya, dengarkan itu. Di mute yang lain dulu. Di mute yang lain dulu. Satu sama lain. Yang lain di mute dulu ya. Nah, bahkan Bapak kalau lihat, kalau Bapak menunjukkan bahwa Yesus setara, di dunia dia tidak setara dengan Bapak. Bapak itu roh, Yesus itu manusia Pak. Bapak katakan dia setara. Bapak tidak pernah memohon kepada anak, anak pernah memohon kepada Bapak. Itu kata Bapak setara secara hakikat atau esensi. Please don't lie to me Pak. Don't lie to me ya. Saya tidak suka ditipu. Saya suka Pak, kalau ada orang salah itu natur, human natur. Tapi kalau sempat menipu kami, no, I don't like that ya. Itu akademisi nggak boleh menipu ya. Lanjut. Bapak mengatakan bahwa Yesus itu ada ilahinya. Bapak sudah baca ayatnya tadi, Kolose pasal 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania ke seluruh kepenuhan Allah. Berarti jasadnya itu adalah Allah sendiri. Berarti Tuhan Bapak itu dagingnya itu adalah Allah Pak, Tuhan Pak. Itu Kolose yang ngajarkan siapa? Paulus. Ya, lalu kita lihat. Kalau kalian memperhatikan ya, kita tunjukkan bahwa Yesus itu tidak pernah setara baik di dunia maupun di surga dengan siapa namanya? Dengan Bapa. Nih. Saya tunjukkan datanya. Bapak buka 1 Korintus pasal 15:28, saya bacakan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Elohim menjadi semua di dalam semua. Tiba-tiba Bapak bilang Yesus setara. Pak, di surga saja ketika ada Assalamualaikum. Bunda.
Ya, waalaikumsalam. Sebentar ya. Bang, lontong nggak usah naikkan dulu semua ya. Nggak usah dinaikkan. Pak Daniel sebentar ya. Akun Unirifa kena tombak. Izin sebentar dulu Pak Daniel, boleh ya? Ya, Pak silakan. Daniel. Yuk. Ya bisa dilanjut lah host. Menunggu Uni. Bukan Bang Hiro, maksudnya biar jangan lari-lari tema kita. Gak enak, nanti datang Uni lain pula temanya, gitu loh. Iya, maksudnya dilanjut sesuai yang dibicarakan. Gitu. Ya, itu narasi, itu kan narasi dengan apa dari Uni. Kalau nanti saya ambil alih, jadi beda lagi nanti. Gitu loh. Ya, Tunggu aja, ya, maksudnya Uni nanti entar lagi datang. Iya, saya Dia sambung kan sedikit ganti ya. akun. Oke, silakan. Oke, jadi begini Pak Daniel. Oke lah, kalau seperti tadi yang dijelaskan Uni itu jamak kemuliaan. Ya, plural majesty. Nggak, Ada tidak penjelasan nggak apa-apa Kak Nora. mengenai Tritunggal ini bahwa kemuliaan itu Biar ada antara penjelasan Bapa dan semua. Anak itu sama gitu Pak. Sebentar Bang Halak. Kalau kami di sini kalau udah narasumbernya itu, ya itu dulu, kecuali dia bilang lanjutkan. Saya ada apa? Baru Bang Halak di mute aja dulu. Gitu loh. Tapi kalau Uni sudah lepas tangan, maksudnya dia menyerahkan sama saya, ya nggak apa-apa, saya lanjutkan. Sebentar, kontar lagi udah apa kok. Bang Harun. Bang Nambela. Teko. Apa ini? Lah maaf kalau Iya, Hadon. Ya silakan Bang Hiro. Iya, jadi kalau dikatakan plural, ya penjelasannya di mana berdasarkan ayat kan seperti itu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya, mohon izin ya. Tadi karena disinggung tentang mengenai Elohim itu yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh satu pakar Ibrani, katakan namanya Ibu Rita. Ya, bagi kami ada beberapa bukti, tidak semua, ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi bagi saya sepribadi, teori Ibu Rita, walaupun dia dikatakan sebagai ahli Ibrani, tapi itu masih lemah. Karena apa? Masih banyak kok ahli-ahli Kristen yang sangat bisa menjelaskan dari keberadaan dalam bahasa Ibrani. Jadi Ibrani itu sangat detail sekali. Dalam satu kata aja bisa memberikan pengertian bukan hanya satu atau dua, tetapi bisa bahkan sampai ratusan. Nah, kalau bicara tentang Ibu Rita Wahyu, ya, kenapa tidak mengambil satu referensi yang lain seperti Bambang Norsena? Kalau Uni Riva tahu Bambang Norsena, dia lebih paham lagi tentang Ibrani. Nah, ketika dia menjelaskan tentang Elohim, yaitu dia menggunakan istilah yang betul-betul mengarah kepada yang disebut dengan Tritunggal. Jadi jangan dikatakan penipu. Ngapain kita penipu? Kita ini orang yang mau masuk surga. Orang penipu itu tidak masuk surga, ya. Orang pembohong itu tidak masuk surga. Saya tambah ya. Pak, bentar Pak. Oke, lanjut ya. Ya, tadi kan sepertinya kayak mengkultuskan tentang Rita Wahyu. Saya tahu pengajaran Rita Wahyu, saya pernah juga ikut webinarnya. Dan ketika kita membandingkan dengan ajaran Bambang Norsena sangat jauh gitu. Jadi kalau kita mau melakukan seperti pendekatan dalam bentuk jamak tetapi bermakna tunggal, itu Elohim adalah jamak yang disebut tadi Eloha, tetapi sering digambarkan menyebut Allah yang esa dalam konteks monoteistik, ya. Nah, jadi hal ini mencerminkan sifat Allah yang maha besar, maha kuasa, dan menunjukkan keagungan serta kebesaran secara plural of majesties yang dikatakan tadi, ya, atau plural intensitas, ya. Jadi dalam Alkitab kata Elohim biasanya diikuti Kan akun besarku satu Kak untuk buka camp Kak. Jadi aku dua akun di sini ya.
atau kata sifat dalam Oke, bentuk Uni. tunggal ketika menuju kepada Ini yang Allah saya besarkan ya. Ini yang saya besarkan ya. Ya. Jadi beresit bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan. Ya, jadi kalau dikatakan Oke. kata Allah Pak tidak, Daniel. ya, yang berbicara tentang Tritunggal, ya itu tadi dibantah ke Ya. dasarnya. Oke. Itu saya Ya, menjelaskan. izin sedikit Pak Daniel sebentar. Ya, biar saya sapa dulu yang masuk ini. Pak Andre, selamat siang. Aduh, ada yang ngekik ya. Ya lanjut tuh nih. Oke, sekarang gini Pak Pendeta ya. Bapak kenapa melakukan stromen? Stromen itu salah satu cacat logika, Pak. Saya Atau tahu cacat logika falasi. Stroman itu. Nah sekarang gini, kenapa umat Muslim melakukan cacat logika tentang Kenapa Bapak potong saya? Loh, karena Kenapa saya dipotong? bukan, saya menjelaskan tentang. Saya belum membuktikan kalau Bapak stromen Jangan dulu. menghakimi. Kalau saya bilang Bapak Kita kalau stromen, diskusi saja. saya punya data. Ketika saya tuduh Bapak stromen, saya akan berikan alasan. Nanti Bapak bantah. Mengatakan saya mengkultuskan Rita Wahyu itu stromen, Pak. Menyimpulkan sendiri lalu menyerang kesimpulan itu. Kalau itu Membawa kan- pendapat skolar itu. Nah, ini kan lucu nih. Saya dari tadi kok diam, Anda bicara, saya diam loh. Ayo, kita diskusi saja bagus-bagus. Anda kan seorang pendeta nih. Iya. Ketika tadi kan Bapak- ketika ibu kan Iya, bicara tadi kan. Bapak saya tuduh merefleksikan stromen. kita. Kita bukan konteks sedang, Pak. Saya tidak terima sebagai mahasiswi. Saya ini bukan berada di zaman kegelapan, loh, Pak. Zaman kegelapan itu ilmu pengetahuan menjadi musuh gereja, loh. Saya bukan orang yang takut dengan gereja kalian, ya. Saya warga negara Indonesia wajib mencerdaskan anak bangsa. Bapak melakukan cacat logika. Bapak bilang saya mengkultuskan Rita Wahyu. Pak, mengkultuskan artinya itu artinya kita mensucikan atau melakukan peribadahan atau penyembahan terhadap seseorang. Itu Dalam kultus. Saya konteks tidak pernah mengkultuskan pendekatan Rita loh. Wahyu. Kalau kita bicara kultus, Saya itu jangan dibicarakan bentar dulu, saya sedang Bang Dewa. membongkar bahwa Bapak dari tadi berkali-kali berdusta. Saya katakan akademisi itu boleh salah, boleh khilaf. Karena kalau khilaf bisa minta maaf. Kalau salah itu human nature. Kalau ada typo, seorang skolar mengutip sesuatu secara salah, itu akan bijaksana ketika dia mengatakan saya minta maaf, saya salah kutip. Itu perbaiki. Itu namanya human nature. Tapi yang kurang ajar adalah yang tidak bisa diterima. Seorang akademisi itu atau pengajar itu adalah pendusta. Dusta pertama mengatakan kitab Kejadian itu adalah rujukan bahwa Tuhan itu jamak. Itu dusta. Kenapa saya katakan dusta? Dasarnya tidak ada. Dasar mengatakan kitab Kejadian sebagai dasar untuk Tuhan itu jamak secara plural itu tidak pernah dicatatkan oleh skolar. Siapa skolarnya? Nah, kenapa saya katakan dusta? Karena saya belum menemukan skolar yang paham pendekatan linguistik dan memahami kitab Torah mengatakan bahwa itu maknanya adalah Tuhan plural dalam bentuk jamak. Nah, saya bawa, kenapa saya bawa Rita Wahyu? Saya tidak melihat Rita Wahyu Kristen atau tidak. Saya melihat kredibilitasnya sebagai seorang pengajar bahasa Ibrani. Maka ilmu yang dia bawa, alat yang digunakan menjelaskan kitab Kejadian ini adalah pendekatan linguistik. Ilmu. Lalu Anda bilang saya mengkultuskan dia. Bapak tuh menyerang saya. Padahal tuh serangan itu Bapak sama seperti mau nyerang saya Pak, pakai pistol air, Pak. Ya, ini munafik deh ini. Makanya Yang munafik itu ibu. Ibu munafik, ibu membela kedustaan suami ibu, ibu munafik, maaf ya, munafik itu adalah menafikan. Maaf, saya dulu muslim. Saya bertobat terima Loh, Yesus. makanya ibu Makanya, muslim karena kelamin kalau dan begini, perut kalau karena kita kelamin bapak berbicara ini. mengenai iman, Buktikan jangan kalau ibu beriman membicarakan iman seseorang, ada iman sendiri, ya kan? Kalau kita saling menghakimi, saling memburuk-burukkan, ya itu ada. Ibu memburukan Ibu, saya. ibu. Ibu bilang Ibu saya tadi munafik bilang, tadi. Ibu bilang saya munafik. Ibu memburukan saya. Ibu menelan air ludah ibu, muntah ibu telan lagi bu. Ibu bilang saya munafik. Ibu menghakimi saya. Terus ibu ngajarin saya jangan munafik. Jangan menghakimi orang. Apa ibu ini? Ibu lagi ngambil kotoran manusia, kotoran ibu sendiri. Ibu lap ke muka ibu tuh barusan tuh. Kau ludah kau dewe, jadi ndak usah ngomongi iman uang. Omong kebe iman kau dewe. Ngapo kau bahas-bahas iman uang? Hah? Ya udah ini room Islam ibu ngapain di sini? Ini room Islam terus ibu ngapain di sini? Ibu Dengar Kristen kau, loh. kau dengar kau ngomong. Berarti ibu butuh saya. Sekarang Berarti kau ibu butuh ngomong-ngomong saya. iman Kristen. Ngapoi kau ngomong-ngomong iman Kristen? Saya akademisi. Ibu baca Undang-Undang Dasar 1945 Pak, kita diwajibkan untuk mencerdaskan bangsa. Saya sedang berupaya menjalankan kaidah Undang-Undang 1945, mengembalikan. Kalau memang benar, kau
Ibu kalau mau jualan empek-empek jangan di sini. Saya lagi ngomong sama Pak Pendeta. Ibu takut kehilangan perpuluhan. Ibu takut Bapak kehilangan perpuluhan. Kau bayar jual pempek. Kau bayar jual pempek. Saya bukan Pak, saya jual ilmu. Saya jual ilmu pengetahuan. Kalau kau Islam yang murni, kau udah ngomong-ngomongi iman Kristen lu. Sejak kapan Nabi Muhammad ngomongin iman orang kok? Kafir lah orang yang menuhankan Isa. Itu membicarakan iman orang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Islamnya lebih murni daripada saya. Kok ibu sok tahu? Makanya ibu murtad. Ibu nggak paham Islam sih. Nah, kau itu udah paham Kristen. Ibu mau motoa ada? Ibu mau motoa nggak, Bu? Enak loh, Bu, motoa. 50.000 sekilo di sini. Mau nggak? Hah? Punya nggak Ibu di Palembang motoa? Jangan makan pempek aja, Bu. Panas. Hidup cukup kayak gini jadinya. Sesekali makan motoa. Tunggu, Pak Daniel. Pak Daniel. Ini be kalau Islam. Ibu, saya host. Ya, gimana ini be kalau Ya, sebentar dulu. Jangan di mute. Jangan di mute. Jangan di mute. Jangan. Kristen. Iya, Bu, sebentar. Ibu itu makan matoa, makan Iya, sebentar saya host. Nggak usah jualan iman Kristen. Iya, Jualan sebentar. Jualan iman Islam. Nggak usah jual matoa segala macam. Itu istrinya dikasih makan apa, Pak? Nah, dia berjilbab itu ya, sebentar. Itu ngomongi Kristen. Ya, sebentar. Jilbab itu ngomongi Islam. Udah usah ngomong Ya, Kristen. Bu. Nah, kasihan Bu. ibu itu. Pak. Ibu itu makan pempek dia Sebentar, Pak. makan cuko biar ya. kepanasan Ya, dia. ya. Kalau Islam Ya, ngomong cepat, Bu. Islam. Tidak usah ngomong Memang lah ya. Kristen. Ya. Bu, Ibu ini congek atau apa sih, Bu? Ibu ini mempermalukan loh. Profesi suami ibu tuh sebagai pendeta. Malulah. Ngapo nak malu? Aku bae pendeta. Ngapoin nak malu? Makanya aku udah dia malu dulu, sebagai Bu, pendeta. sebentar. Pendeta ibu ini. Hargailah. Ibu ini pendeta. Aku udah malu sebagai pendeta. Ngapo? Ya. Oke. Oleh Ibu ngapo? bisa diam. Aku cuma bahas tentang iman Kristen. Aku pendeta Iya, diam membahas dulu, Bu. iman Kristen. Iya, Tidak Ibu. membahas iman Islam. Jadi kalau Diam. Kristen Izin sedikit, itu bahas iman Ibu. Kristen. Ibu kayak penjual apa lo? Kayak penjual obat yang ayo dibeli. Obat kuat. Ya, mangkonya udah usah bahas Kristen, berjilbaban galau. Hati-hati aku Nora, hati-hati aku buka. Berjilbab nah bahas Kristen, enggak ngerti. Bu. Lah kalau berjilbab itu bahas be Islam. Ibu, saya mau tanya, ibu seorang murtadin, Ini hari dak aku bahas Islam. Aku bahas tentang iman Kristen. Ibu seorang murtadin, Bu. Iman Islam. Ibu murtadin, Bu. Saya tanya, Ibu murtadin, Bu. Ibu. Kak, gini aja, Kak. Ibu. Bu, Turun dia. Kami minta maaf karena ilmu yang kami sampaikan ini menyakitkan Ibu, ya. Tenanglah, Bu. Jangan takut perpuluhan hilang. Kalau Ibu percaya Yesus adalah Tuhan alam semesta, apapun yang dilakukan umat Islam yang membuat kalian tersakiti, itu namanya kalian pikul salib. Gak akan hilang, Bu, roti yang dibawa Yesus itu. Tapi Ibu gak yakin kayaknya Yesus itu Tuhan. Sampai Ibu kayak ketakutan gitu loh perpuluhan Bapak hilang. Yakinlah kalau Yesus itu Tuhan. Ya kan? Siapa mau ngotoa? Gak ada kan? Ya udahlah. Ya, nih ada tamu nih. Bang Ruli, selamat sore. Tidak, saya tadi mau mengejar murtadinnya. Ayo, Bu, kalau Ibu seorang murtadin sudah jadi pendeta, ya kan? Ayo. Itu loh. Sebenarnya. Pak Ruli? Ya, siap. Ruli? Ya, siap. agama apa, Bang? Saya agama Muslim. Agama apa? Ya, siap. Muslim. Agama Muslim. Ya. Apa agama Muslim? Gimana cerita agama Muslim ini? Ya, Ham. Enggak, Nora, aku mau salam sama Uni. Aku minta metoa dong. Ya. Di Ternate nih, dekat rumah Uni nih, dekat tempat tinggal Uni. Aku di sini di sekolah nih. Siap, Pak. Metoa aku banyak Uni di sini. Kan aku di Ternate juga. Kasihlah sekilo, Pak.
Uni Yang aja Kristen, tidak mau yang kasih Islam tahu. jangan naikkan. Saya nggak mau. Oh ya, aku turun ya. Aku turun ya. Oke. Assalamualaikum Oke, Uni. waalaikumsalam. Lanjut Uni, keren. Ya. Sebentar. Saya bilang, tolong dulu moderator, jangan dulu dinaikkan. Saya mau satu-satu. Izin dulu sedikit Uni ya. Sedikit aja Uni. Biar kita cari Kristen. Ya Pak Ruli, kenapa Pak Ruli? Anda agama Aku sholat asar dulu ya. Gimana agama Muslim? Oke. Ya Kak, aku sholat asar. Ya. Pak Ruli, ada yang mau disampaikan kalau Anda Islam? Oke, turunkan saja Kak, turunkan saja. Kalau misalkan hanya cuma tuban Kristen aja yang boleh naik, diturunkan aja. Iya, karena kita di sini room diskusi ya Bang, maaf ya. Oke, siap, oke. Oke. Ngaku murtadin, dasar tipu-tipu. Nggak apa-apa dia ngaku murtadin. Alhamdulillah. Aduh, ini yang saya bingung. Halo Yanti. Aduh. Yaso. Ya, selamat sore. Iya, agama apa Bang? Saya Kristen. Ya, silakan. Ya saya ini sih sesuai tema Abang udah bisa Anda. apa? Apa itu? Bang, karena Abang udah bisa open cam, kita open cam aja nggak apa-apa. Silakan Bang. Saya suka orang yang open cam. Saya akan menghargai dan menghormati. Masya Allah. Ya silakan. Kita bahas tema. Kristen ajaran sesat. Jadi yang menyesatkan siapa di sini? Ya itu kan tanda tanya Bang. Kristen ajaran sesat kah? Ini pemberitahuan atau pertanyaan? Abang lihat ada tanda apa nih? Oke, itu pertanyaan. Iya, saya bertanya kepada Anda. Oh begitu. Oh jadi kalau Anda yang bertanya, berarti saya yang jelaskan seperti itu ya? Iya, betul. Silakan. Ya kalau menurut saya Kristen itu tidak menyesatkan. Tidak menyesatkan. Kesesatan menurut Kristen itu seperti apa? Kalau kesesatan itu menurut Kristen, yaitu yang melakukan pelanggaran, yang mau berbuat dosa. Loh, bentar. Melanggar panduan komunitas. Waduh. Rokok tadi nggak? Kenapa? Coba minta permintaan lagi Bang. Bang apa tadi melanggar panduan komunitas katanya. Kalau merokok itu ada peringatan di bawah. Oh sambil merokok. Tapi kalau merokok tuh ada peringatan di bawah. Nggak akan digituin. Ngeri kali ya. Ini yang saya naikkan ini tolong Kristen ya yang minta permintaan naik ya. Jangan Islam dong. Kita di sini mau diskusi. Coba ditengok lagi, Dek.
Kakak mau lihat ada pengaturan, ada moderator yang nggak bisa apa? Ada suara anak-anak.